Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Arya Rizky, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau, dan saya akan menjadi host sekaligus wawancara dalam video kali ini. Saya di sini mewakili tim saya yang bertugas di balik layar, yaitu Citra Sari, Derti Yulian Sari, Indah Yulika Pratiwi, Tri Aksa Indrawan, M. Hanif Nasution, M. Yazid Patoni, dan Rahmat Izadi. Hari ini kami akan membahas tentang bagaimana konvergensi media diterapkan dalam praktik nyata, khususnya di Minggu MSM Kuliner. Untuk itu, kami berkesempatan mewawancarai Kak Tasya, admin sosial media dari usaha kuliner Shop Istri kita. Kami memilih Kak Tasya sebagai narasumber karena beliau merupakan pemegang dari sosmednya UMKM Shop Istri kita yang aktif memanfaatkan media digital untuk mempromosikan usaha. Sehingga untuk kami analisis dari sudut pandang konvergensi media. Yuk langsung saja kita simak dulu ya. Baik nih, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam, boleh Kak Tasya perkenalkan diri terlebih dahulu, nama lengkapnya siapa, jabatannya apa nih, dan sejak kapan bisa kita? Oke, nama aku Tasya Miftahul, biasanya dipanggil Tasya. Jabatan aku di sini sebagai admin sosmed, dan aku udah kerja di sini tuh sejak awal buka ya, awal buka kita. Mungkin kayak 1,5 tahunan lah, gitu, jadi admin sosmed. Ini aku mau sedikit nanya, nggak sedikit juga sih, mungkin ada beberapa pertanyaan yang aku inginkan sama Kak Tasya sebagai admin sosmed dari Shop Istri kita. Gimana sih nih perkembangan teknologi digital mengubah cara Kak Tasya akan para sumber admin sosmed dalam membuat, mengelola, menyebarkan konten buat Shop Istri kita? Oke, dan jawab ya. Jadi kalau sekarang itu kan sosmed udah masif, pergerakannya udah banyak yang kayak semua orang sosmed lah. Jadi sekarang kita promosi service kita tuh ya melalui sosmed gitu, karena bakal dijangkau sama semua orang kan, orang di luar Pekanbaru pun nanti juga bakal datang ke tempat kita. Jadi secara tidak langsung produksi konten ya Iya. misalnya, karena sekarang orang-orang kan melihatnya pasti dari konten, kayak nggak dari Google Maps lagi ya, tuh dari mulut ke mulut lagi, itu udah nggak zamannya lagi ya Kak. Berarti ini kalau buat promosi di sosial media nih, platform apa ya yang Kakak gunakan dan gimana strateginya biar kontennya nyambung sama lain nih? Oke, kalau kami pakai ini ya untuk promosi IG dan TikTok. Jadi kenapa pakai IG dan TikTok? Kalau TikTok itu kan semua kalangan pakai ya, dari anak-anak sampai Gen Z, milenial. Terus tuh kalau TikTok itu banyak trennya, jadi Ya, bisa mengikuti kita tren. ya recreate Ya. untuk promosi akun shop istri kita. Terus kalau untuk di IG mungkin kami juga lebih menggunakan ke story-nya tuh untuk kayak, biasanya kan kalau di story kami taruh menu, jam buka, alamat, tuh. Terus kalau reels mungkin kan juga apa yang tren di reels bisa kami ikutin gitu. Tapi yang wajib tuh story ya, tiap Iya, hari ya yang tadi itu. benar. Referensi kontennya selain dari TikTok, ada nggak dimasukkan dari owner kayak luar lagi? Oh, ada sih, biasanya kan kayak mereka tuh ngasih tahu kayak, ini boleh deh bikin gitu. Apalagi mereka memang orang besar di Iya. media sosial ya. Ya. Nah, gimana kita alasan kenapa nih kakak milih IG sama TikTok tadi? Nah, kan ada Facebook juga nih. Kenapa lebih memilih IG sama TikTok? Aku fokus di IG sama TikTok ya, terutama ya karena hampir semua orang pakai kan. Ya, kayak kakak bilang tadi ya. Bener. Kalau Facebook menurutku sebenarnya masih banyak yang pakai, cuman kayaknya kurang relevan deh kalau untuk Gen Z ya. Kayak meskipun kayaknya FB juga sekarang cuannya lebih gede ya kalau nyari dari sana, tapi kan target kita nih Gen Z, jadi Gen Z itu kebanyakan pakai IG dan TikTok, jadi makanya pakai sosmed yang lebih high aja gitu deh. Berarti target utamanya ini bisa dibilang Gen Z. Tapi dia ini cocok semuanya ya. Kalau sebenarnya kalau sosok ini dari milenial sampai Gen apa Iya, tadi ya. karena semuanya cocok dilihat semua orang gitu Iya, kan. betul. Kayak indikator apa nih yang biasanya kakak pakai untuk ukur keberhasilan konten atau kampanyenya gitu? Apakah like, comment, share atau gimana? Kalau untuk yang seperti itu kan misalnya lagi aja Kerja sama kerja ya, sama KOL gitu sama ya. blogger, content creator kayak gitu. Atau Jadi aku nggak lihat dari jumlah followersnya juga, tapi selagi kontennya relevan. di branding yang cocok, yang sama uh, membahas makanan, iya, kuliner, bisa diajak kerja iya. sama. Jadi kayak kalau misalnya relevan gitu kan ya aku ajak gitu kerja sama. Kan setiap creator tuh punya masing-masing ya. Ya, Kita juga nggak pernah tahu algoritma TikTok tuh kayak mana. tuh. Jadi Kadang ada loh kecil, tiba-tiba video video yang naik, legit terus ya. followers yang masih kecil gitu. Jadi bisa aja kayak tiba-tiba video mereka jadi naik gitu di FYP. Ya betul, berarti kayak nggak ada yang kayak pengukuran yang bagaimana-bagaimana, yang penting kontennya sesuai dengan arah Sesuai. kita, branding mereka pun sesuai dengan Iya. tujuan kita, jadi itu pas-pas aja rasanya ya. FYP itu bonus. Iya. Gimana nih kalau kakak ngikutinnya tren dan perubahan algoritma platform biar konten tetap relevan?
berarti balik ke tadi ya Kak, Iya. secara tidak langsung mengikuti tren yang ada terus gitu Bener. kan. Jadi nggak mau ketinggalan tren Mbak ya. Iya, kayak aku aktif aja nyari-nyari tren Nyari TikTok, lagi konten yang rame. viral, terus nanti di-recreate buat promosi service kita kayak gitu sih. Oke, menurut Kakak gimana perubahan perilaku masyarakat di era digital ini mempengaruhi cara mereka akses informasi atau konsumsi konten? Dari data pesanan ya, kayaknya perbandingannya tuh online offline tuh sekitar 30-70 lah menurut aku ya. Kalau online tuh masih jadi porsi yang aktif tiap hari kalau dilihat-lihat, tapi ya mayoritasnya juga pelanggan tetap tuh datang langsung ada offline gitu. Berarti secara tidak langsung sedikit membantu lah ya media digital ini untuk promosi. Promosi. Baik lagi kayak orang yang sekarang tadi baru tahu ada kita, dan apalagi sekarang semua sistemnya ada project online atau apa gitu untuk misalnya bisa dari online, Jadi nggak harus ya ya, capek-capek datang ke tempat kita gitu ya. benar. Nah, mendalam kita ada di industri 5.0 sekarang ya, di mana AI itu udah masuk ke dalam kehidupan manusia nih. Kakak sebenarnya nggunain AI nggak sih dalam pekerjaan sehari-hari? Kalau di aku ya sebagai admin sosmed, untuk konten di Shopee kita aku belum ada pakai AI. Lebih ngalir aja ya, Iya. ngikutin tren gitu. Tapi owner kami sama suaminya tuh kayak pakai AI buat konten pribadi mereka gitu. Karena dibilang AI ini kalau nggak dipakai juga kayak kita juga ketinggalan zaman. Wah, kalau dipakai pun sebenarnya ini ngebantu aja, bukan ngambil alih kita ya. Karena dalam produksi konten sendiri kita bisa kayak minta tolong sama AI ini jatuhnya kan, kayak buatkan kayak skripnya gimana, kita harus ngetiknya urutannya, minta bantuin. Tapi kalau aku ngelihat dari zaman sekarang sebenarnya generasi Z sekarang ini buat lebih suka konten yang natural Kak ya. Makanya kakak berarti nggak milih yang pakai AI, lebih plong aja gitu, ngikutin tren yang ada gitu ya. Owner juga ngasih kebebasan sama aku, jadi bisa eksplor lah sendiri. Betul. Apalagi konten POV sekarang lebih Banyak naik banget tuh ya. Nah, menurut kakak nih, kakak tadi kakak nggak manfaatin AI dalam produksi konten di industri kita. Tapi kakak tahu nggak sih manfaat atau tantangan AI dalam industri media? Apakah AI ini bisa ganti peran manusia atau justru jadi alat bantu? Kalau ini kayak apa ya? Nah, tergantung orangnya nggak sih? Iya. Gitu, kayak tergantung kita yang ngendaliinnya gitu. AI itu bisa jadi ngambil alih kalau kita keterusan makanya gitu kan, kayak apa-apa AI, apa-apa AI. Tapi sebenarnya AI ini promnya itu dari kita juga kan, kita yang ngatur gimana gitu. Jadi ya itu kalau dilihat-lihat itu cuman kayak bantu kita mempermudah nyari aja gitu. Kerjaan juga lebih mudah gitu. Kayak mungkin yang baru-baru bakal gitu atau belum terlalu melek sosmed kan, AI udah banyak nih, jadi kayak bisa ngebantu lah gitu, tapi bukan pengganti kreativitas ya. Oke. Gimana nih kakak menjaga etika komunikasi digital seperti keakuratan info gitu kepada pelanggan kakak? Apalagi khususnya di saat istri kita, ada nggak sih komplain-komplain atau gimana itu yang dihadapi sama kita dari pelanggan? Kalau misalnya ada nih masalah di pesanan online ya, misalnya kayak telat kirim atau packaging rusak, salah kirim, apapun sumber kesalahannya gitu. Nah, itu dari pihak Ya, atau pihak yang nganter. ya aku jadi gimana ya, apapun sumber kesalahannya aku selalu kirim ulang gitu, plus kasih bonus tambahan biar apa ya, gimana ya, biar pelanggan tuh kayak ngerasa dihargain juga nih pelanggan belanja tapi kita biar bisa siapa tahu repeat order kan. Oh gini nih Tuh. pelayanan. Berarti setelah tidak suka Kak berarti menanggapi semua komentar keluhan dari pelanggan kakak dari lain gitu kan. Oke. Apa kakak ada nggak sih kebijakan yang dikasih oleh owner Kak Ilham ini, kebijakan atau pedoman tertentu terkait ketika bermedia digital? Kayaknya kalau untuk kayak gitu nggak ada dokumen formal ya, tapi aku punya batasan sendiri gitu dari arahan owner gitu, kayak nggak boleh bikin konten yang ngandung sara atau yang nyinggung pihak manapun lah gitu. Biar nggak ada Ya, nantinya ya. kalau ada ide yang agak sensitif aku selalu nanya dulu nih ke ownernya, ini bisa nggak ya Kak diupload, aman nggak ya gitu. Ya berarti selalu double check ke ini layak tayang nggak ini apa enggak gitu. Berarti produksi di kakak sampai upload di kakak, tapi owner juga harus tahu gitu ya. Gimana. Kalau udah baru di ACC. Berarti itu tadi kayak interaksi kita sama dengan pelanggan juga terjawab sih itu tadi ya Kak. Menurut kakak gimana nih konvergensi media membuka peluang buat industri kreatif atau UMKM kayak seperti kita? Menurut aku sangat bantu banget sih, sangat bantu, apalagi kalau kita pakainya bijak dengan baik kayak gitu ya. Aku lihat kayak banyak UMKM sekarang juga promosinya masih seadanya ya. Apalagi yang kayak kalau owner itu masih orang-orang milenial atau boomer gitu ya, kayak yang belum melek digital. Jadi ya sebenarnya bisa kalau mereka pakai media digital ini mereka akan terbantu banget ya gitu. Kalau aku di sini tuh kan jadi kayak admin yang memaksimalkan platform ya sebaik mungkin gitu untuk bantu biar usaha ini makin berkembang lah gitu.
kan Sosmed, sosmed, iya. betul. Gimana nih proses produksi konten sehari-hari dari namanya ide sampai posting? Ya kayak tadi Iya, balik lagi ke kayak mungkin yang kakak bilang tadi, aku juga nangkepnya heeh. story itu wajib Iya tiap hari wajib. tuh. Karena story itu Ya, wajib kayak jam jangan buka buka alamat segala menu gitu macam ya. kan, Itu pokoknya udah jadi rutinitas lah tapi bikin-bikin nggak kayak boleh ke gitu. skip ya kalau gitu. Benar. Nah, jadi kayak kata konten tetap Mm-mm. ngalir kayak tadi, kalau ada yang lagi viral Viral dikreat bikin. dikreat terus kan, naik nggak naik urusan Iya. belakang berarti Ikut ya. itu bonus ya. Betul. Bukan bikin. Berapa 500 tuh juga orang loh Untuk gitu ya. orang 1000 juga orang itu bisa sudah bayangin sendiri. cuan padahal. Nah, apa nih tantangan yang terbesar yang kakak hadapi dalam mengelola media digital di tengah perkembangan teknologi yang cepat? Sejauh ini ya, aku ngerasa kayak ngalir aja gitu, nggak terlalu mikirin buat bandingin konten kita sama yang lain, enggak gitu. Jadi nggak ada yang tantangan yang gimana banget tuh enggak. Balik Jadi lagi ke kayak tadi, kayak asal beretika iya, gitu kan, apa yang kita posting itu nggak mengganggu yang lain. nggak nyinggung Nah, siapapun. jadi itu kayaknya nggak perlu kita keluar tiap kali misalnya kita bijak bermain sosmed tadi ya. Menurut kakak nih, kompetensi apa yang perlu dimiliki mahasiswa Ilkom biar bisa bantu UMKM berkembang lewat media digital? Menurut aku ya kayak mahasiswa Ilkom kan udah punya bekal nih kayak produksi konten dari Konten kuliah, film iya. betul gitu. Jadi bisa bantu kayak Balik lagi UKM kayak tadi beasiswa ke itu. ibu-ibu tadi ya, Iya. nggak bisa misalnya nggak biasa main sosmed nih, Mm-mm. kita bantu Bantu arahin gimana sih gimana cara cara buat sosmed, promosinya, betul. Atau bantu gimana nih cara daftar iya, ojol-ojol ojol-ojol online gitu atau kan. kayak bikin kris, orang biasanya bikin Iya kris betul, kan apalagi anak gitu. muda sekarang Anak itu muda kayak sekarang kalau nggak kris tuh mereka deg-degan itu kalau mau belanja, betul. Aku juga kadang kayak gitu. Nih sebagai penutup, gimana pandangan kakak soal masa depan konvergensi media di Indonesia dan apa saran buat generasi muda yang mau berkarir di bidang media digital? jadi kalau menurut aku ya generasi sekarang ini udah punya peluang yang besar banget lah buat berkembang, ya udah paham banget lah sistem kayak sosmed itu gimana, terus tuh ditambah juga AI. Iya, AI AI itu itu udah bisa masuk banget bantu. ya sekarang, jadi semuanya mudah gitu. Apalagi kayaknya kalau aku boleh nambahin ya, Mm. kayak di dunia digital tuh kalau kita mau mulai ya, asal berani mau mulai, Ya, kayak kita harus bangun branding dulu sendiri nih, jadi orang tahu nih kita tuh kayak branding kita gimana, asal fokus di satu niche misalnya. benar. Kalau kita mau jadi konten kuliner, fokusnya di kuliner, kontennya di coffee shop atau kecantikan gitu juga. Jadi branding itu jadi kayak apa namanya, pijakan awal kita untuk masuk ke dunia sosmed. Betul. Oke, nah satu cukup sekian yang perlu kita pada hari ini. Aku ucapkan terima kasih ke Kak Tasya sudah sedia diwawancara ini. Juga aku makasih sama Kak Dipa Syariah selaku marketing istri kita yang telah bersedia untuk tempatnya menjadi tempat wawancara, usahanya menjadi bahan dari wawancara pada hari ini. Aku Arali Rizky pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.